Untuk gaji 13 dan THR, kami sudah mengusulkan kepada Bapak Presiden yang nanti akan diputuskan di dalam sidang kabinet. Penghitungannya adalah untuk para ASN TNI Polri yang terutama kelompok yang pelaksana golongan 1, 2, dan 3, terutama untuk ASN TNI Polri, THR dalam hal ini sudah disediakan. Prediksi besaran THR dan gaji ke-13 PNS dan pensiunan tahun 2021. Tak semua golongan dapat. Ini jadwal pencairannya, kata Menkyu. Berikut prediksi besaran THR dan gaji ke-13 untuk PNS dan pensiunan tahun 2021. Banyak dipertanyakan. Idul Fitri tinggal sebulan lagi. Namun hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan peraturan terkait pencairan THR dan PNS dan pensiunan. Berkaca pada tahun sebelumnya, pencairan THR dilakukan sekitar 10 hari kerja sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri. Jika Idul Fitri jatuh pada tanggal 13 sampai 14 Mei, artinya THR, PNS, dan pensiunan akan diterima sekiranya awal Mei 2021. Selain THR, PNS, dan pensiunan tentu menanti gaji ke-13 yang diberikan setiap pertengahan tahun. Sementara tahun sebelumnya, pencairan THR dan gaji ke-13 selalu berdekatan. Hal itu guna membantu para PNS ketika tahun ajaran baru masuk sekolah. Nyatanya, tahun lalu tak semua PNS menerima gaji ke-13. Pada tahun lalu, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah PP nomor 44 tahun 2020 sebagai dasar hukum pencairan gaji ke-13. Pemerintah memutuskan golongan 3 ke bawah yang menerima gaji ke-13. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, realisasi pencairan gaji ke-13 sebesar 13,57 triliun. Dari jumlah pencairan tersebut, sebanyak 5,47 triliun yang merupakan gaji kepada para pegawai negeri sipil, pemerintah pusat, prajurit TNI, dan Polri. Selain itu, 8,1 triliun merupakan pensiun ke-13 yang disalurkan melalui PT Persero, PT Taspen. Sudah hampir selesai yang pusat, jelas Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan dalam video konferensi. Bendahara Negara menjelaskan, perkiraan keseluruhan pembayaran gaji ke-13 tahun ini mencapai 28,82 triliun. Angka tersebut terdiri atas 14,83 triliun yang berasal dari APBN, untuk PNS aktif sebesar 6,94 triliun, dan pensiunan 7,88 triliun. Sementara besaran 13,9 triliun sisanya bersumber dari APBD. Sri Mulyani menjelaskan, anggaran gaji ke-13 yang belum seluruhnya cair lantaran proses bergantung pada kesiapan administrasi dan regulasi, baik oleh pemerintah pusat maupun peraturan tingkat pemerintah daerah. Sementara untuk pensiunan, pihaknya telah mentransfer anggaran pensiun ke-13 kepada PT Persero atau PT Taspen. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 B tersebut dikatakan, besaran gaji ke-13 akan diberikan paling banyak sebesar penghasilan PNS yang bersangkutan pada bulan Juli. Dalam hal penghasilan pada bulan Juli, sebagaimana dimaksud, seharusnya diterima karena berubah penghasilan. Kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan gaji, pensiun tunjangan, dan penghasilan ke-13. Lebih lanjut dijelaskan, untuk PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri yang telah meninggal dunia, tewas atau gugur serta hilang, maka besaran gaji ke-13 yang diterima akan sebesar 1 bulan gaji terusan pada bulan Juli. Berkaca pada besaran THR dan gaji ke-13 pensiunan 2020, pemerintah menyisihkan anggaran untuk gaji ke-13 tahun 2020 mencapai 28,5 triliun.
Anggaran itu terdiri dari dana melalui APBN sebesar 14,6 triliun, gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji untuk PNS pusat 6,73 triliun, pensiunan 7,86 triliun, dan yang berasal dari APBD untuk PNS daerah 13,89 triliun. Lebih rinci, BD tersebut juga menjelaskan mengenai penghasilan ke-13 pimpinan atau pegawai non-PNS pada lembaga non-struktural. Berikut rincian maksimal gaji ke-13 yang diterima ASN. Ketua atau kepala 9,59 juta, wakil ketua dan wakil kepala 8,79 juta, sekretaris 7,99 juta, anggota 7,99 juta, pejabat non-PNS atau LNS atau pejabat lainnya non-PNS yang menduduki jabatan setara eselon 1 9,59 juta, eselon 2 7,34 juta, eselon 3 administrator 5,35 juta, eselon 4 pengawas 5,24 juta. 1. Pendidikan SD sederajat, masa kerja sampai 10 tahun 2,23 juta, masa kerja sampai di atas 10-20 tahun 2,56 juta, masa kerja sampai 20 tahun 2,97 juta. Pendidikan SMA D1 sederajat, masa kerja sampai 2-10 tahun 2,73 juta, masa kerja sampai 10 tahun sampai 20 tahun 3,15 juta, masa kerja sampai 20 tahun 3,37 juta. Pendidikan D2 D3 sederajat, masa kerja sampai 10 tahun 2,96 juta, masa kerja sampai 10 tahun sampai 20 tahun 3,41 juta, masa kerja sampai di atas 20 tahun 4,04 juta. Pendidikan S1 dan D4 sederajat, masa kerja sampai dengan 10 tahun 3,48 juta, masa kerja sampai di atas 10-20 tahun 4,04 juta, masa kerja sampai di atas 20 tahun 4,76 juta. Pendidikan S2 S3 sederajat, masa kerja sampai dengan 10 tahun 3,73 juta, masa kerja sampai 10-20 tahun 4,3 juta, masa kerja sampai di atas 20 tahun 5,11 juta. Berbeda dengan PNS dan pensiunan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto komitmen pada pengusaha menjelang Hari Raya Lebaran untuk pembayaran THR. Pasalnya, tahun lalu THR karyawan boleh dicicil lantaran kondisi ekonomi Indonesia yang belum sembuh akibat COVID-19. Tahun ini, Erlangga menghimbau pengusaha untuk tidak mencicil tunjangan untuk para karyawan. Tahun lalu THR dicicil, saya minta tahun ini dibayar secara penuh, kita harus komitmen, ujar Menko. Hal ini diminta karena Erlangga menilai pemerintah sudah memberikan dukungan kepada pengusaha dalam berbagai bentuk. Luar biasa, jangan lupa subscribe channel kita, subscribe gratis untuk mendukung channel kita untuk selalu berkembang. Terima kasih.